Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan trade actor profiling report kami yang berjudul Lazarus Group. Oke, sebelum kami masuk ke presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, saya sendiri Abu Bakar Siddiq dengan NIM F551240036 yang berperan sebagai Trade Intelligence Analyst yang akan membahas bab 1 dan bab 2. Kemudian ada Ismi Fadila F551240024 yang berperan sebagai Attack Pattern Analyst yang fokus pada taktis dan akan membahas bab 3.1 dan bab 3.3. Kemudian ada Kafriansyah dengan NIM F551240035 yang berperan sebagai Attack Pattern Analyst yang fokus pada teknik dan akan membahas bab 3.2. Dan ada Neneng Eka Arya Komala dengan NIM F551240003 yang berperan sebagai Impact Assessor dan akan membahas bab 4. Dan yang terakhir ada Atalia Victoria Dominic Kupagan dengan NIM F551240028 yang berperan sebagai Mitigation Strategist dan akan membahas bab 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Bakar Siddiq dengan NIM F551240036. Pada tugas kali ini saya bertugas sebagai Trade Intelligence Analyst di kelompok saya. Nah, kemudian trade actor yang kami pilih adalah Lazarus Group, dimana di video ini saya akan membahas tentang bab 2, bab 1 yaitu profil trade actor, dan bab 2 tentang motivasi dan tujuan serangan mereka. Oke, langsung saja. Yang pertama, bab 1, profil trade actor, identitas dan afiliasi. Oke, kita akan membahas siapa sebenarnya Lazarus Group ini. Nah, Lazarus Group itu sebenarnya bukan satu kelompok hacker biasa. Mereka ini adalah cyber spy resmi dari Korea Utara, Dimitra Tech. Kode mereka adalah G0032. Mereka sudah aktif sejak setidaknya tahun 2009, bahkan ada sumber yang bilang sejak 2007. Nah, mereka memiliki banyak nama alias, tergantung siapa yang melaporkan. Pemerintah Amerika Serikat biasanya membuat mereka dengan Hidden Cobra, atau bahkan juga ada yang menyebut dengan nama Guardian of Peace, Zinj, Labirin Kolima, dan masih banyak lagi. Nah, kalau kita baca tentang hacker dari Korea Utara, kemungkinan besar mereka adalah Lazarus Group atau bagian dari anak buah mereka. Nah, yang menarik, Lazarus Group ini sebenarnya seperti payung besar. Dari dalamnya itu terdapat banyak subgroup seperti APT38 yang fokus mencuri uang dari bank. Kemudian ada Andariel yang suka menyerang pemerintahan Korea Selatan. Kemudian ada Blue Norov yang spesialis untuk peretasan kripto. Nah, mereka semua dikendalikan oleh Reconnaissance General Bureau (RGB) atau Badan Intelijen Utama Korea Utara. Nah, jadi intinya Lazarus Group ini bukan hanya sebuah kelompok hacker biasa. Mereka ini adalah kelompok sebuah kelompok yang menjadi mesin perang cyber negara dengan struktur yang sangat terorganisir. Oke, kemudian kita akan bahas target dan industri sasaran. Pertama, mereka suka banget nyerang pemerintahan dan militer, dan terutama Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang. Kedua, industri pertahanan dan kedirgantaraan juga jadi incaran utama. Nah, ini jelas buat espionase, mencuri data militer. Nah, yang bikin Lazarus beda dari APT lain adalah mereka itu juga serius pada kejahatan finansial. Jadi mereka sudah mencuri uang dari bank besar lewat sistem SWIFT. Nah, contohnya pada tahun 2016 mereka mencoba mencuri uang sebesar 850 juta dolar dari bank Bangladesh. Nah, kemudian mereka berhasil mencuri uang tersebut sebanyak 81 jutanya. Nah, selain itu mereka juga suka pada bursa kripto
di mana mereka membuat malware bernama Applejuice. Nah, kemudian mereka menyamar sebagai aplikasi trading palsu. Nah, ketika korban mendownload aplikasi trading palsu tersebut, maka mereka tidak sadar bahwa laptop mereka sudah terkendali oleh pencuri. Nah, kemudian tidak lupa juga mereka telah membuat kekacauan besar pada tahun 2015, yaitu mereka meretas Sony Pictures, di mana mereka langsung ngacurin data-data mereka. Nah, kemudian pada tahun 2017 mereka eh, nyebarin nyebarin WannaCry ransomware yang membuat layanan layanan kesehatan Inggris lumpuh. Nah, sehingga sehingga banyak ribuan jadwal operasi dibatalin. Nah, target dan sasaran mereka tentu saja Amerika Serikat, Jepang, Korsel, negara Eropa lainnya, kemudian India, dan negara Asia Tenggara lainnya. Jadi target sasaran mereka tentu saja cakupannya global. Oke, kita masuk pada bab 2, motivasi dan tujuan. Nah, pertanyaannya kenapa mereka melakukan ini? Nah, kalau kita lihat dari pola serangannya, motivasi Lazarus itu bisa dibilang ganda. Pertama jelas finansial, karena mereka butuh uang. Kenapa? Karena Korea Utara itu terkena sanksi ekonomi berat dari PBB dan negara-negara barat lainnya. Nah, mereka susah dapetin devisa, jadi mereka mencuri uang dari dunia maya untuk membiayai program senjata nuklir dan rudal balistik mereka. Nah, ini bukan asumsi, karena ini disebut langsung oleh Departemen Keuangan AS Amerika Serikat pada tahun 2019. Kemudian yang kedua, espionage. Mereka mencuri data intelijen militer, nah teknologi pertahanan dan informasi diplomatik. Nah, ini juga buat kepentingan strategis negara mereka. Nah, kemudian yang ketiga ada sisi destruktif dan ideologis, di mana serangan pada Sony Pictures tahun 2014 itu karena Sony Pictures mau ngerilis film menyindir yang mau menyindir pemimpin Korea Utara. Nah, ini disebut balas dendam politik. Nah, kemudian serangan WannaCry ransomware. Nah, itu juga suatu bentuk uh, bentuk dari efek samping operasi mereka yang kelewat batas. Oke, kemudian lanjut pada tujuan strategis. Nah, tujuan strategis mereka tentu saja mendapatkan uang untuk program nuklir, mengumpulkan intelijen tentang musuh-musuh mereka, Amerika Serikat, Korsel, Jepang, dan sekutunya. Kemudian yang ketiga menciptakan kacauan sebagai bentuk perang asimetris. Kemudian menghindari sanksi. Oke, dan itu saja sekian pembahasan dari bab 2, dari bab 1 dan bab 2 dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ismi Fadilah dengan NIM F5512404. Di sini saya berperan sebagai attack pattern analyst untuk membedah salah satu ancaman paling persisten di dunia cyber yaitu Lazarus Group. Kenapa kita harus peduli dengan kelompok ini? Karena Lazarus bukan sekedar penyerang amatir, mereka adalah kelompok Advanced Persistent Threat yang sangat sistematis. Menariknya, mereka punya kemampuan hibrida. Mereka sangat jago secara teknis, tapi juga sangat licik dalam melakukan rekayasa sosial. Target mereka itu bukan sembarangan orang, melainkan sektor-sektor besar seperti perbankan dan infrastruktur negara. Jadi tugas saya di sini adalah menunjukkan bagaimana pola perilaku mereka jika kita petakan ke dalam framework meter at NCK. Sekarang mari kita bedah sisi teknisnya. Jadi bisa kita lihat heatmap dari at NCK Navigator yang sudah saya siapkan khusus untuk Lazarus Group. Perhatikan area di sisi kiri yaitu initial access. Logika mereka itu mematikan, mereka sering masuk lewat email spear phishing yang sangat profesional. Begitu korban terkecoh, mereka akan melakukan execution, biasanya menggunakan script PowerShell yang berjalan di latar belakang. Nah, bagian yang paling menantang bagi kami sebagai analis adalah tahap defense evasion. Lazarus sangat mahir menggunakan teknik obfuscation atau pengaburan kode agar tidak terdeteksi oleh antivirus
konvensional. Mereka seolah-olah menghilang di dalam sistem sambil terus melakukan discovery untuk memetakan isi jaringan kita. Setelah mereka tahu di mana letak aset penting kita, mereka masuk ke tahap collection. Di fase inilah mereka mulai mengumpulkan data-data sensitif dari sistem lokal korban. Begitu data terkumpul, mereka akan membangun jalur command and control yang transkripsi agar aktivitas komunikasi mereka terlihat seperti lalu lintas internet legal. Puncaknya adalah exfiltration, di mana semua data yang sudah dikumpulkan tadi dikirim keluar secara senyap ke server mereka. Jadi kesimpulannya dari analisis heatmap ini adalah kita butuh sistem deteksi perilaku yang bisa melihat anomali di setiap tahapan, terutama saat mereka mulai mengumpulkan data secara tidak wajar di tahap collection tadi. Sekian penjelasan saya, akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafriansyah dengan NIM F551240035. Saya akan melanjutkan pada bagian attack pattern analis dalam kelompok kami. Nah, saya akan mempresentasikan poin 3.2 dan 3.3 dari laporan kami. Nah, poin 3.2 sendiri membahas teknik dan subteknik yang digunakan Lazarus Group berdasarkan metode @NCK. Sedangkan poin 3.3 menyajikan visualisasi heatmap dan pola distribusi teknik. Nah, pertama 3.2 teknik dan subteknik. Berdasarkan heatmap yang kami hasilkan, Lazarus Group itu menggunakan 16 teknik yang tersebar di 7 taktik. Saya akan menjelaskan teknik-teknik ini secara ringkas saja. Pertama, initial access atau akses awal. Nah, Lazarus Group ini menggunakan 2 teknik spear phishing. Yang pertama dengan kode T1566 atau .001 spear phishing attachment, yaitu mengirim email dengan lampiran dokumen berbahaya seperti makro FBA dalam file Word. Yang kedua adalah T1566.003 spear phishing via service, yaitu memanfaatkan LinkedIn untuk berpura-pura sebagai rekruter perusahaan lalu mengirim tautan atau file jahat. Kedua yaitu execution atau eksekusi. Mereka menggunakan T1059.003 atau Windows Command Shell. Nah, cukup dengan cmd.exe untuk menjalankan perintah, membuat folder atau mengeksekusi malware. Ketiga adalah defense evasion atau penghindaran pertahanan. Mereka menggunakan 2 teknik, yaitu T1566 4.001 yaitu hidden files and directories, yaitu menyembunyikan file dengan memberi awalan titik pada macOS atau atribut hidden di Windows. Nah, kemudian T1070.004 atau file deletion, yaitu menggunakan suicide script untuk menghapus malware setelah eksekusi sehingga menyulitkan forensik untuk melacak mereka. Keempat yaitu discovery. Nah, ini yang paling padat. Lazarus menggunakan 7 teknik discovery untuk memetakan korban secara menyeluruh. Nah, teknik yang pertama itu application Windows discovery dengan kode T1010, yaitu malware mengirim judul jendela yang sedang aktif ke situ atau command and controlnya. Kemudian T1083 file and directory discovery, mencari file atau directory berdasarkan ekstensi tertentu seperti .doc atau XLS. Nah, kemudian T1057 atau proses discovery, yaitu mendaftarkan data proses yang sedang berjalan pada sistemnya. Kemudian T1012 query registry, yaitu mengecek keberadaan aplikasi seperti TeamViewer atau Bitcoin Wallet. Kemudian T1082 System Information Discovery, mengambil versi OS, nama komputer atau informasi CPU dan juga volume informationnya. Kemudian T1016 yaitu System Network Configuration Discovery, atau mengambil config network interface card seperti IP, gateway atau subnetnya. Kemudian System Owner atau User Discovery, yaitu untuk mengetahui siapa yang sedang login. Kemudian taktik kelima yaitu collection atau pengumpulan data. Ada 2 teknik yaitu T1005
data from local system untuk mengambil data dari disk lokal, kemudian T1074.001 yaitu local data staging untuk sementara menyimpan data yang dicuri tadi di folder temp sebelum akhirnya dikirim ke situ atau command and control. Nah, keenam ada command and control hanya menggunakan satu teknik yaitu T1071.001 yaitu web protocol, yaitu komunikasi via HTTP atau HTTPS yang menyamar seperti lalu lintas web normal. Kemudian ketujuh exfiltration menggunakan satu teknik juga yaitu T1041 exfiltration over situ channel, yaitu data curian tadi dikirim melalui channel situ atau command and control yang sama. Nah, itu 16 teknik yang teridentifikasi. Selanjutnya ke poin 3.3 yaitu visualisasi heatmap menggunakan @nck dan juga pola distribusinya. Nah, karena dari awal sudah saya perlihatkan untuk heatmapnya, langsung saja ke pola distribusinya. Nah, pertama untuk taktik discovery ada 7 teknik yang digunakan, yang mana menegaskan bahwa Lazarus itu tipe yang suka melakukan pengintaian dulu sebelum secara mendalam sebelum benar-benar bergerak. Mereka itu ingin tahu proses apa yang berjalan, file apa saja yang ada, registry jaringan, sampai siapa saja yang sedang login. Nah, kedua untuk akses awal, nah mereka mengandalkan dua teknik spear phishing. Jadi bukan dengan mengeksploitasi kerentanan teknis, tapi dengan menipu manusia menggunakan email atau LinkedIn, yang mana membuktikan bahwa faktor manusia ini menjadi celah utama juga yang mereka incar. Nah, ketiga untuk menghindari deteksi, mereka hanya pakai dua teknik yaitu menyembunyikan file dan menghapus jejak. Nah, mereka meskipun jumlahnya sedikit, kedua teknik ini lumayan kritis. Nah, mereka itu benar-benar berusaha supaya tidak meninggalkan bukti setelah eksekusi agar sulit dilacak oleh tim forensik. Nah, keempat itu alur serangannya mereka itu cukup efisien. Nah, eksekusinya hanya menggunakan CMD atau command prompt. Nah, komunikasi server situ dan proses pencurian datanya itu dilakukan melalui jalur yang sama yaitu HTTP dan HTTPS. Nah, datanya itu dikumpulkan dulu di folder sementara atau temp sebelum dikirim. Nah, pola ini juga menambah kesulitan untuk mereka untuk dilacak gitu. Kenalkan, nama saya Neneng Eka Arya Komala dengan NIM F551240003. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang studi kasus serangan cyber nyata, yaitu serangan ransomware WannaCry yang terjadi pada tahun 2017. Nah, serangan ini menjadi salah satu serangan ransomware terbesar di dunia karena mampu menginfeksi lebih dari 300.000 komputer di lebih dari 150.000 negara. Nah, serangan ini dikaitkan dengan Lazarus Group, yaitu kelompok peretas yang diyakini beroperasi di Korea Utara. Nah, kasus ini menarik untuk dianalisis karena menunjukkan bagaimana sebuah kerentanan sistem itu dapat dimanfaatkan untuk melancarkan aksi serangan cyber berskala global. Baik, selanjutnya kita ke mekanisme serangan WannaCry. Nah, secara teknis WannaCry ini memanfaatkan kerentanan pada protokol SMBv1 pada sistem Windows yang memiliki kode kerentanan CFE 20170144. Nah, kerentanan ini dieksploitasi menggunakan exploit yang dikenal sebagai Eternal Blue, yang memungkinkan penyerang dapat dengan mudah menjalankan kode berbahaya secara jarak jauh tanpa melakukan autentikasi. Lalu setelah berhasil menginfeksi satu komputer, maka malware ini dapat menyebar secara otomatis ke komputer lainnya melalui jaringan sehingga penyebaran itu terjadi sangat cepat. Nah, kemudian setelah sistem itu dia terinfeksi, maka malware ini mengunci file korban dan
meminta tebusan berupa Bitcoin. Nah, selanjutnya setelah kita memahami mekanisme serangannya, kita ke analisis dampak CIA-nya. Nah, yang pertama itu ada aspek confidentiality. Di aspek ini tidak ada bukti kuat bahwa WannaCry itu melakukan pencurian data secara massal, tapi fokus utamanya itu mereka mengunci data untuk meminta tebusan. Lalu yang kedua itu ada integrity. Nah, di integrity ini dampaknya itu sangat tinggi karena WannaCry ini mengunci file korban menggunakan kombinasi algoritma kriptografi AES dan RSA yang dimana setelah filenya itu dikunci, data berubah menjadi tidak dapat diakses tanpa kunci deskripsinya. Lalu yang terakhir itu ada aspek availability. Nah, di aspek ini dampaknya itu sangat besar karena sistem yang terinfeksi tidak dapat diakses. Contohnya itu ada pada National Health Service Inggris yang dimana mereka harus membatalkan lebih dari 19.000 janji karena sistem rumah sakit itu tidak dapat diakses. Terakhir itu, setelah kita memahami analisis dampak CIA-nya, kita lanjut ke pemetaan MTREA, ATE, ATT, and CK. Nah, dalam dalam analisis keamanan cyber, serangan biasanya dipetakan menggunakan kerangka tersebut yang berisi katalog teknik serangan yang digunakan oleh aktor ancaman. Nah, yang pertama itu tekniknya ada exploitation of remote service dengan kode T1210. Fungsinya itu mengeksploitasi kerentanan SMBV1 menggunakan internal blue untuk mendapatkan akses awal ke sistem. Lalu yang kedua itu ada data encrypted for impact dengan kode T1486 yang berfungsi untuk mengenkripsi file korban sehingga korban tidak dapat memulihkan datanya. Lalu yang ketiga itu ada inhibit system recovery dengan kode T1490 yang berfungsi untuk menghapus backup sistem agar korban tidak dapat memulihkan filenya. Lalu yang selanjutnya itu ada Windows Service Persistence dengan kode T1543.003 yang berfungsi untuk malware ini berjalan secara otomatis. Nah, yang terakhir itu ada asymmetric kriptografi dengan kode T1573.002 yang berfungsi untuk mengekskripsi kunci AES-nya. Oke, sekian untuk materi saya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Atalia Fitri Pagang dengan NIM F5512408. Di sini saya berperan sebagai mitigation strategis yang bertanggung jawab pada 5 yaitu analisis kesenjangan kontrol dan rekomendasi mitigasi. Predator yang kami bahas adalah laser scoop. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan kelemahan utama yang dimanfaatkan oleh penyerang serta bagaimana cara mengatasinya. Jadi, berdasarkan pembukaan pada fighter attack di bab sebelumnya, terdapat beberapa kesenjangan kontrol utama yang sering dimanfaatkan oleh penyerang. Yang pertama adalah rendahnya kesadaran pengguna terhadap serangan seperti phishing. Dalam banyak kasus, harus menggunakan email atau platform seperti LinkedIn untuk menyamar sebagai recruiter atau pihak terpercaya. Jadi sebenarnya akses awal itu sering terjadi bukan karena sistemnya lemah, tapi karena penggunanya tertipu. Kemudian yang kedua adalah lemahnya kontrol terhadap eksekusi aplikasi. Jadi masih banyak sistem masih mengizinkan hal seperti makro, PowerShell atau file LNK untuk dijalankan tanpa adanya pembatasan. Tentunya ini berbahaya karena begitu filenya dibuka, malware itu bisa langsung aktif tanpa adanya hambatan. Yang ketiga adalah tidak adanya segmentasi yang memadai. Segmentasi jaringan yang memadai. Setelah penyerang masuk ke satu perangkat, mereka bisa bergerak ke sistem lain dengan mudah, termasuk server yang lebih kritis. Ini biasanya terjadi pada jaringan yang masih bersifat flat. Kemudian yang terakhir, dalam minimnya deteksi terhadap komunikasi command and control atau C2. Lazarus sering menggunakan protokol terenkripsi seperti HTTPS
Jadi trafik berbahaya itu tidak masih terlihat seperti trafik yang normal. Akibatnya aktivitas seperti eksploitasi data bisa berjalan tanpa terdeteksi. Jadi sebenarnya kalau dilihat secara keseluruhan, serangan Lazarus Group ini cukup menarik. Mereka tidak selalu menggunakan teknik yang kompleks atau zero day, tapi justru menggabungkan atau mengkombinasikan teknik-teknik yang secara umum efektif. Artinya masalah utama ini sering bukan di teknologinya, tapi di implementasi kontrol keamanan yang belum cukup optimal. Jadi selama celah-celah dasarnya masih ada, yang seperti ini akan tetap efektif. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, ada beberapa rekomendasi utama yang bisa ditetapkan. Yang pertama adalah user training sesuai mitigasi M1017 untuk meningkatkan kesadaran terhadap phishing. Ini penting karena faktor manusia itu merupakan titik yang paling masuk sering atau titik terlemah. Kemudian, yang kedua adalah application control atau whitelisting berdasarkan mitigasi M1038. Dengan ini, hanya aplikasi yang terpercaya yang bisa dijalankan, sehingga file berbahaya itu bisa di-block sejak awal. Kemudian yang ketiga adalah segmentasi jaringan sesuai mitigasi M1031. Tujuannya untuk membatasi pergerakan lateral, jadi kalau sistem terinfeksi tidak langsung menyebar ke seluruh jaringan. Kemudian yang terakhir adalah monitoring jaringan, khususnya melalui SSL atau TLS inspection berdasarkan mitigasi 1020. Ini membantu mendeteksi komunikasi C2 yang disamarkan dalam traffic terenkripsi. Dengan kombinasi atau penggabungan kontrol ini, efektivitas serangan bisa ditekan secara signifikan. Sebagai kesimpulan, analisis kesenjangan kontrol ini menunjukkan bahwa banyak serangan berhasil masuk karena kelemahan dasar dalam sistem keamanan. Maka pendekatan yang dibutuhkan bukan hanya reaktif, tapi juga proaktif dalam memperkuat kontrol keamanan. Bagian ini juga cukup melengkapi analisis sebelumnya di mana teknik serangan yang dibahas pada bab 3 dan studi kasus pada bab 4 menjadi dasar dalam menentukan strategi mitigasi. Sekian bagian dari saya, maaf jika ada salah pengucapan atau kekurangan. Sekian dan terima kasih.